Dan senantiasa saya selalu sampaikan, saya selalu kritis dalam menyikapi orang yang memeluk Islam. Bukan cuma mualaf, bahkan yang muslim nenek moyang. Kenapa? Karena Islam itu bukan teori, Islam itu adalah praktik. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Islam dibangun oleh Allah di atas 5 tingkatan. Tingkat pertama adalah syahadat, mempunyai rentang waktu yang pendek. Tingkat yang kedua adalah solat, mempunyai rentang waktu sepanjang umur. Begitu juga sedekah, begitu juga puasa, dan imayyatan lil hajj wa sadaqal wa'da alladzi jahada billahi haqqa jihadihi wa badala juhda. Naik haji artinya begini, dalam perjalanan 10 tahun saya Islam, saya kira sudah banyak sekali alasan yang mengemuka tentang mengapa saya masuk Islam. Saya salah. Dulu di Surabaya, di Jakarta, saya bercerita bagaimana saya masuk Islam, protes dari jemaah. Jangan cuma itu Ustaz. Nah, di sini juga lain lagi. Tolong ceritakan bagaimana Ustaz masuk Islam. Sudahlah, ini saya sudah Islam. Kalau saya datang di Masjid Al-Irsan ini, baru kemarin pagi aneh syahadat, wajib itu. Ini kan karena pikiran kita ini curiganya terlalu banyak setan. Curiga ini Yahya ini. Apa sih dia yang motivasi masuk Islam? Ente jangan curiga saya, curiga sana Wiranto, curiga tu Novanto, curiga tu Jokowi, curiga tu Megawati. Itu yang ente curiga, jangan kami. Kan saya sudah berulang-ulang bilang, orang yang masuk Islam dari kafir itu, dia bukan pindah agama, dia itu kembali kepada fitrah. Makanya Nabi bilang begini, istatun yatulun arabi sitatin, salah satunya wal arabu bitasubi. Ada 6 golongan yang bakal masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama wal umara bil tuuri, pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua wal arabu bitasubi. Nah ibu ini, kalau masuk masjid, kalau bukan orang Jawa, Islamnya payah. Kalau bukan orang Kalimantan, Islamnya masih payah. Kalau bukan orang Makassar, Islamnya masih payah. Kalau bukan orang Bugis, Islamnya masih payah. Nah bagaimana dengan orang Manado yang notabene kafir semua? Ini kan orang Manado buktinya sekarang. Ente jadi penonton, saya jadi ustaz. Nah ini persoalannya. Jadi bukan persoalan bagaimana orang masuk Islam. Dakwah itu adalah bagaimana orang menjalankan Islam. Banyak orang masuk Islam tapi tidak menjalankan Islam. Jadi kalau ditanya kenapa masuk Islam, itu ayat yang dibaca imam tadi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansyartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak ada orang kafir yang akan masuk Islam. Nanti ulang-ulang lagi. Saya sudah berkata beribu-ribu kali, saya mendapatkan Islam ini bukan di Indonesia, di Israel. Kan sudah sering itu di masjid-masjid. Saya sebenarnya membawa tema yang ini yang diminta panitia kan, rahmatan lil, tapi sudah apa melenceng sedikit nggak apa-apa. Jadi ketika orang kafir masuk Islam itu bukan maunya. Tidak ada orang kafir mau masuk Islam. Itu Al-Quran sudah bilang begitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansyartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Lalu bagaimana seorang kafir itu bisa beriman? Ini tadi penjelasan Al-Baqarah.
di dalam Quran surah An-Nur lain lagi, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Nah, satu di dalam Al-Baqarah orang kafir pasti tidak masuk Islam, sedangkan yang di Quran surah An-Nur orang kafir diberi petunjuk oleh Allah. Maka dalam Al-Maidah jelas sekali itu 84, 82 sampai 85. La tazidana asdana syadalata la tazidana asdana syadawata lillazina amanu liyaquda walazina asyraku. Yang paling keras sesungguhnya dengan orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Kalau keras berarti mustahil akan masuk Islam. Tapi ini Quran surah An-Nur begitu jelas. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Maksud saya begini, orang kafir yang betul-betul masuk Islam itu adalah orang-orang kafir yang berpengetahuan. Kalimat kata berpengetahuan itu artinya laqad ansalna ayatin mubayyinatin, artinya dia mampu menerjemahkan Al-Quran itu baik dari sudut pandang teologis maupun dalam sudut pandang saintifik. Nah itu, makanya Nabi kan kalau sholat sunat fajar rakaat yang pertama, Nabi senantiasa sholat sunat fajar, kebiasaan Rasulullah. Sholat rakaat yang pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain bainana bainakum ala na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha baduna ba'dan. Kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Jadi doa Nabi, harapan Nabi, impian Nabi supaya ahli kitab ini masuk Islam. Karena yang lebih tahu soal Islam ini bukan begini. Maaf kalau saya lompat satu tingkat. Bapak Ibu menjalankan Islam ini kan karena memang warisan dari nenek moyang. Makanya kadang-kala dalam praktik sejarah, pengetahuan ilmu sejarah dipukul rata. Injil dibilang kitab suci Kristen, Taurat dibilang kitab suci Yahudi. Padahal Injil dan Taurat itu tidak pernah dalam bentuk kitab. Dia itu adalah kata-kata dan dua loh batu yang diberikan Taurat dalam bentuk 5-10 hukum yang kita kenal dengan teori 10 commandments. 10 perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil, tidak dalam bentuk buku, tidak dalam bentuk kitab. Karena di zaman para nabi belum ada pabrik kertas. Supaya lebih mudah, simple logic dengan logika sederhana. Di zaman para nabi belum ada fasilitas publisher, percetakan. Bahkan di zaman abad ke-6, di zaman Rasulullah, Al-Quran tidak dalam bentuk kitab. Dia ditulis di atas punggung-punggung kulit domba, di atas kulit kayu, di atas kulit kambing yang disebut dengan su'ud. Su'ud atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan lembar sains. Gitu. Nah itu yang ada dulu. Nah lalu kita mengatakan kitab suci Kristen, Injil, Taurat adalah kitab Yahudi, padahal bukan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Kalau kitab suci Kristen Injil berarti agama Kristen bukan musyrik. Karena Injil itu adalah firman. Tidak sah iman ibu bapak dan saya kalau tidak mengakui salah satu firman yang diturunkan Allah Ta'ala
termasuk di dalamnya adalah ini ayatnya. Qul amanna billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kadang-kala kita ini pikiran setan, maunya kalau mualaf gak usah pintar dia soal Islam, kan begitu. Ente kan mualaf, sudahlah jangan sebut-sebut ayat Al-Quran, maunya kita begitu. Ini yang disebut dengan sombong, takabur. Setan paling takut kalau mualaf yang menyebut Al-Quran. Kalau yang baca Al-Quran tadi imam, setan bilang nggak terlalu takut sudah sering kok dia. Tapi setan paling takut kalau mantan kafir menyebut Al-Quran. Jadi ente jangan coba-coba sentuh itu. Makanya Nabi pernah tanya kepada malaikat Jibril, bagaimana dengan dai-dai mubalik? Oh, jangan coba-coba sentuh, mereka adalah pelita di dunia. Kata Nabi SAW, apa orang baca, panggil si siapa itu Kori Internasional baca Al-Quran di sini. Sudah nggak paham, orang sudah nggak bangga. Di atas langit ada langit. Tapi kalau yang baca Al-Quran mantan kafir, setan ketakutan. Oh, ini sahabat saya dulu. Jadi jangan. Ada kalanya kan ada pikiran-pikiran sombong, merasa diri sudah lebih dulu Islam. Tadi malam saya ceramah di Jalan Cilumbu, modal cuma percaya tuh orang Lombok tuh murtad dari Islam, namanya Saifuddin Ibrahim. Kurang apa? Saifuddin Ibrahim ini adalah orang Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah, murtad. Tidak menjamin al-ilma bil kasab wal ladzi nasab. Tapi kalau dari kafir masuk Islam, jangankan berbicara soal Al-Quran, diam saja begini sudah bangga jamaah. Saya sering ketemu bandingan di terminal. Saya ajak sholat, dia sapok agak gamani. Muslim. Kalau Muslim kenapa tidak sholat? Ini sudah ajak. Saya lihat betis tangannya ini sudah merinding mulu rumahnya. Ini ustaz saya kan? Ini. Baru ente bilang itu tidak masuk surga, dia pelungku itu. Bangga. Walaupun bajingan tidak sholat, dengan pendeta masuk Islam bangga. Nah itulah maksud saya begini. Saya selalu menjelaskan saya masuk Islam itu bukan mimpi. Kita jamaah ini saya tahu di pikiran kita paling senang kalau ada mualaf datang. Saya masuk Islam ini karena saya bermimpi dengar azan. Sabok, kalau saya mimpi dengan azan itu dokter itu sudahlah nggak usah pakai. Kan begitu yang goib tapi apa namanya fiktif. Nanti besok juga dari masjid apa ini namanya Al-Irsan juga ada yang murtad masuk Kristen. Ditanya pendeta, tadi kan belum habis mualaf dulu. Saya masuk Islam karena saya berjalan di satu hutan, ketemu Nabi Muhammad, jenggotnya panjang. Oh, orangnya gagah. Besok juga ada yang murtad dari masjid. Saya masuk Kristen. Kata pendeta, kenapa? Abdullah, kamu masuk Kristen. Saya mimpi ketemu Yesus sedang berjalan-jalan di pematang sawah. Jenggotnya juga panjang. Sama kuat sabuk. Oh, bukan sedikit kabar yang saya dengar, orang mengaku mualaf padahal modus. Saya orang Manado, tipe orang Sulawesi, bahkan beberapa kiai di Pulau Jawa selalu menegur saya, tensi dakwah itu termasuk almarhum kemarin Kiai Haji Hasim Musadi. Coba tensi dakwahnya ditekan sedikit ayah. Sudahlah Pak Kiai, kalau sudah tua cuci kaki pergi tidur sana.
Ceramah saya itu sampai Jakarta berpengaruh. Yang tadinya aktivis PDI Perjuangan dukung Ahok, sekarang berbalik semua. Itu kan saya ceramah. Saya bilang kita doakan supaya Bu Megawati cepat mati. Itu lebih hebat support daripada orang ustaz-ustaz yang sudah lama. Ini ustaz-ustaz yang sudah lama justru sama-sama muslim, bidah kafir, padahal sama muslim. Kepada kafir dia tidak berani. Ribut sesama muslim. Bukan dakwah cuma pemecah belah, Yahudi punya cara. Oh saya ini dari kafir, tobat benar-benar tobat. Jadi kalau saya masuk Islam penjelasannya ilmiah, bukan potong kompas. Supaya apa? Jamaah akan sadar, oh iya benar ya. Kita bangga bahwa Islam ini adalah agama ilmu pengetahuan. Yahudi, saya sekolah di Severon. Yahudi punya Al-Quran sebesar pintu masjid. Baru dia pilah, dia bagi. Sains, teknologi, medical, and botany. Semua ruang-ruang ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sasaran bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang Yahudi miliki sumbernya adalah saya kasih contoh. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Satu temuan, satu ayat dalam Quran surah Al-Insan yang kemudian Profesor Doktor kandungan Maurice Buckley, ahli kandungan from Jerman, French, dia masuk Islam karena menemukan satu ayat, hanya setetes air dalam kalimat bahasa Arab disebut nutfah fi qararin makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Quran surah Al-Insan ayat 12 sampai 13. Masuk Islam Maurice Buckley, asal usul penciptaan manusia. Nah, begitu juga saya. Jadi kami masuk Islam ini, yang pertama alasan argumen saya adalah kitab suci Al-Quran. Karena kalau saya mau bilang, oh saya masuk Islam karena saya lihat perilakunya orang Islam di Indonesia. Orang Islam dan orang Kristen di Indonesia ini cuma beda-beda tipis kalau dia punya kelakuan. Ada orang Islam kelakuan kafir dan ada orang kafir kelakuan. Oh ibu bapak kan butuh apa alasan? Ini alasan sistematis, teologis, kontekstualis, sistematis, and rasional. Bukan sembarang menjelaskan. Orang Gorontalo satu kultur dengan saya Manado. Pergi saja ke Manado. Orang Gorontalo sudah terkontaminasi mayoritas dengan orang-orang Manado gaya hidup Europe style, ikuti gaya-gaya Eropa, mabuk, badansa, segala macam, dinikah Belanda. Nah jadi saya orang Manado, masuk Islam contohnya siapa? Teman saya sama-sama SMA, masih sekolah kami minum cap tikus. Saya bilang sama teman saya Awaludin, Awal, ini kamu sholat jam 12 sekarang, itu sudah azan. Tidak usah sholat, tak pakai cap tikus saja dulu. Jadi kira-kira penilaian apa yang saya sehingga masuk Islam? Nah, ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Al-Aqsa atau Baitul Muqaddis. Itu ada beberapa susunan keyakinan di sana. Ada Ortodoks, Katolik, Kristen, Protestantisme, dan kemudian Islam. Ada satu kelompok yang beribadah secara secret di Mixapel, bukan dalam sinagoge. Namanya kelompok Yudaisme. Yudaisme adalah agama orang Yahudi. Kitabnya bukan Taurat. Kitab yang dipegang sampai hari ini oleh agama Yahudi, Yudaisme, adalah Talmud. Nah kita di Indonesia, kitab Yahudi, Taurat, salah. Agama dari mana itu bilang begitu?
Mana tuh profesor Kristen suruh dan Islam, suruh bantah argumen saya ini. Suruh bantah kalau bisa bantah. Profesor Kristen dan Islam mana yang bisa buktikan Taurat adalah kitab suci orang Yahudi? Saya punya Talmud di rumah. Alef bet gimel dalet he waw sayin ketet yot kaf lamet memnul samek ayin pesade konferensi syaitan. Makanya kalau Yahudi sembahyang, ucapan ikrar syahadat teman araf mana yang mengucapkan pengakuan syahadat sama dengan la ilaha illallah. Kalau dalam bahasa Yahudi, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, yang artinya Yahweh adalah tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Echad, atau dalam bahasa Arabnya Ahad. Ehad artinya satu. Kalau kita di Indonesia Eko, orang Jawa Eka, satu. Kalau di sana Ehad, makanya Ehud Olmer adalah anak Sumatawayang, Perdana Menteri Israel. Memang cuma dia sendiri anak. Jadi kalau kita berangkat dari tiga agama ini, saya nonton televisi waktu Samarinda, gereja di Bom. Ada ustaz yang rambut gondrong dari NU, bukan yang pembohong yang suka-suka jilat pantat kafir, bukan Nuril, bukan, ada satu. Nuril itu kan yang suka-suka jilat pantatnya Ahok itu. Di Jawa sana begitu sudah, di Ampat Jakarta sana. Penipu, pembohong, pembaleang, dukun bisa jadi ustaz. Benci sekali dia. Kalau ustaz itu akhlak dan wibawa karakternya tegas dalam prinsip tauhid. Jadi ketika Gondrong ini mengatakan, kan di situ ada pendeta waktu bom Samarinda, saya nonton TV. Oh, dia ngomong, dalam sejarah kan Islam ini dan Kristen dengan Yahudi ini kan agama samawi. Mana mahasiswa yang kuliah di UIN? Kata samawi itu dalam kamus Arabik apa, Pak? Samawi itu artinya langit. Kalau langit berarti apokalipsis. Kalau apokalipsis berarti agama wahyu, bukan bersifat antropomorfistis. Berarti tidak ada kajian teologis yang mencapai substansi kesamaan dalam pluralisme. Dia pukul rata, ini kan agama samawi, ini menyesatkan umat. Nanti orang Islam akan mengakui, oh iya ya, berarti kita sama dengan agama bukan Kristen. Kristen juga menyamakan, oh iya kita sama dengan Islam. Secara diam-diam kita di Islam, di Al-Quran, la ikra hafidin, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tapi di Kristen disuruh murtadkan orang. Matius 28, pergilah kamu, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah. Roh Kudus. Salah bilang. Jadi di sini ada makna filosofis yang terselubung untuk memurtadkan umat Islam. Nah, kalau di Kristen begitu, ada upaya pendangkalan akidah, pencungkir balikan nilai-nilai dalam konteks akhlak orang Islam. Contoh, jual-jual minuman keras di Makassar. Makanya kan kita ulama berjuang keras jangan sampai pemimpinnya orang kafir. Kenapa? Import barang-barang yang haram itu semua orang kafir. Yang disuruh jual dari kurir narkoba orang Islam. Tidak boleh ada Dandim kafir, tidak boleh ada Kapolda kafir. Kenapa? Berjuang diri ini anak-anak kecil begini dari jenderal ke depan di masyarakat. Oh sudah, kita tidak usah sholat, pokoknya kita sholat aja, minta kepada Allah. Sholat terus ente, jadi penjahat semua kita nanti. Sudah tidak usah, pokoknya kita berdoa saja. Kalau berdoa selemah-lemah iman. Menjatuhkan kafir itu paling takut kalau orang Islam profesor cerdas.
Oh sudah, kita tidak usah kerja, pokoknya kita sholat sajalah, kita berdoa. Diam-diam dia sudah pergi ke Freeport, dia caplok Freeport, dia sekolahkan anak-anaknya. Target KAPIL ini kan 2020. Indonesia ini harus dipimpin oleh mereka. Saya ikut waktu konven pendeta di Schiphol, konven pendeta di Leiden, Belanda, Nederland, tahun 1994. Waktu itu Paus Yohanes Paulus II masih hidup. Target kita open the site for Kristus. Buka pintu bagi Kristus untuk Indonesia. Berarti targetnya harus jadi. Ini ada satu tokoh Kristen yang paling fanatis, sudah mau mati, umurnya sudah 90 lebih tahun. Sebentar lagi tinggal ditunggu. Dengan jari sudah mau mati, namanya Profesor J. Saitapi. Yang sosok pintar selalu kalau bahasa Belanda itu, belum mau mati juga untuk apa hidup? Kafir lagi. Saya pernah ajak debat di Jakarta, karena dia suka usik-usik sama Akbar. Siapa ini yang hakim MK yang ditangkap ini? Adrianus. Ini orang-orang yang sosok jago bahasa Belanda. Kalau hukum kita hukum Belanda, siapa yang jago bahasa Belanda atau orang Manado di atas angin karena keturunan Belanda, Holland Spreken. Jadi kalau kita perhatikan dalam rangkaian sempat terjadi, tidak usah dulu orang sudah tahu Ustaz saya bekas pendeta sudah kuat, tapi atasi persoalan dakwah selama ini itu paling penting. Jangan kurung pikiran kita. Hewan di luar sana pun kalau lebih jujur dari manusia, lebih baik saya percaya kambing di sawah sana daripada percaya manusia. Makanya ada pemburu bayaran dari Meksiko, antar negara Meksiko Amerika. Dia bilang saya sudah bunuh 1000 orang lebih, ribuan orang saya bunuh, saya pemburu bayaran. Tapi kehidupan saya berakhir di tangan sahabat sendiri. Lalu mengeluarkan statement, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 munafik. Nah, Islam ini sekarang dewasa ini, Pak Haji bilang rahmatan lil alamin, hanya istilah. Yang sebenarnya Islam ini dalam kepungan, dalam lingkaran kafirin wal munafikin. Lagi dikepung dia. Kalau ada besok malam coba sediakan papan catur, saya kasih contoh. Tidak ada whiteboard. Ada pion di depan raja. Ini pembukaan Rusia karena Jokowi sering join dengan Rusia and China. Bukan Yusuf Kala. Tapi kalau Jokowi salah, insya Allah Yusuf Kala juga sama-sama. Iya, satu grup. Tidak boleh penceramah suka-suka cari muka. Jangan, karena Yusuf Kala orang Makassar. Nanti keluarganya dengan marah. Silakan. Resiko Nabi itu kan mati dalam berdakwah. Tidak puji orang. Ini raja, ini pion. Ada kuda dan loper. Dia maju di pion 2 langkah ke depan. Pembukaan Anatoly Karpov, Rusia. Ini pion ini maksudnya Ahok. I understand to the world we live in. Saya paham di mana dunia saya hidup sekarang. Ini permainan saya semua kok. Karena tahun 2020 target kafir, bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh kafir. Saya masuk Islam, saya telanjangi semua. Sampai PDIP kemarin bikin mars, lagu mars, Ahok tumbang, Ahok tumbang. Bingung nih nenek-nenek yang ini Megawati. Oh memang celaka 12 itu ahli neraka itu Megawati. Kalau ada ustaz mau kuburkan Megawati itu bukan ustaz. Islam begitu sebenarnya bahasanya. Supaya apa? Ini kafir ini tahu. Kita karena terlalu halus. Dengan muslim kita keras, tapi dengan kafir kita jilat sana sini. Saya ganti oli di Cina sini, BTP amalan raya permain. Ada Cina punya meja, ada salib begitu. Kok berarti kau tuan-tuan kan Yesus ini? Kenapa Pak? Kau mau saudara satu keluarga? Kamu sudah Cina kafir lagi. Berarti itu. Dia bilang ini Ustaz kaya ya? Iya. Datang beberapa ibu-ibu pelanggan
Dia bilang, ini Ustaz, apa ini pendeta aku dulu? Dasar nabi kau. Depan-depan kau pura-pura putih karena saya mau beli oli. Itu yang Nabi bilang. Jadi sengaja dipasang ini Ahok karena Cina. Waktu jaru bil hianat. Pedagang pengkhianat. 3 bulan lalu Maulud Nabi saya diundang Haji Jamhuri, Haji Rusli, orang-orang yang paling tenar, yang paling top di Kalimantan Selatan, pedagang batu bara. Orang-orang yang jual batu bara, pengusaha-pengusaha munafik. Saya datang ke sana menangis Haji Jamhuri. Guru, ulun bang menangis, kadang bang memberitahu. Nah, ini bahasa Banjar. Ulun kada kuat lagi bang, sekarang guru. Ada apa pian? Kada bang, tambang sama pelabuhan ulun sudah dijual. Nih hasilnya 65 M. Karena ada sisa bang sekarang semua ulun bangun masjid. Kenapa Pak Haji jual? Susah izinnya. Lalu yang beli orang Cina. Di Makassar ini memang betul-betul daerah yang diberkahi. Jago bermain catur Makassar. Tidak ada Cina kuasai sini. Mati semua kau. Makassar, Padang, wah itu orang-orang Islam memang yang punya prinsip. Sholat sih urusan ke-20 Pak dia. Yang penting. Kita bikin sholat baru dia kerja kita punya toko. Kan? Jadi Pak Haji sekarang sudah habis. Siapa yang tanda tangan? Cina. Luhut Panjaitan satu. Orang apa itu Pak? Islam atau bukan? Pakai-pakai assalamualaikum tidak Pak, cebok kau. Boleh pakai assalamualaikum, cebok dulu, sunnah biolo. Sudah dipotong iburuna. Tidak dipotong masih ada kotorannya. Tidak boleh potong dulu, baru ucapkan sah. Masuk masjid, datang ke ulama, syahadat dulu. Ini yang bahaya sekarang Pak Haji. Bukan gampang dalam kehubungan kafir wal munafikin. Begitu maju, satu maju. Kuda ini adalah Novanto dan di sebelah sini adalah Menteri Dalam Negeri. Tapi ini kuda kayaknya sudah mau mati. Kasus KTP sudah masuk penjara ini. Artinya bersekongkol dengan kafir, awas. Orang Kristen itu kalau mencalonkan kandidat Kristen, di hadapan para pendeta disiapkan loyang, disiapkan bejana, ditaruh Bible, kemudian semua bersumpah dengan memotong nadi, mengalirkan darah dalam loyang. Tidak akan suka sama orang Islam. Saya yang bilang, karena itu perbuatan saya. Lalu ada orang Islam munafik yang mau pilih-pilih Ahok. Bukan munafik sebenarnya umat Islam ini, karena kepolosan, ketulusan, dan kejujuran mereka. Tapi kalau boleh jangan memihak. Ada profesornya dari Makassar sini namanya Hamka Hak itu. Berani sekali itu orang sudah mau mati juga itu padahal. Dia bela-bela itu Ahok. Pakai baju, pakai kopiah lagi. Saya ini ulama. Ulama bagaimana? Ulama su. Kalau ulama lurus. Lebih baik hidup berkalang tanah, mati sekalipun lapar, daripada harus menjilat. Nih, saya datang dari Jakarta berdakwah ke Makassar, ke Sumatera, ke mana-mana Kalimantan. Tujuan saya apa? Tinggalkan Kristen, masuk Islam. Saya lebih besar gaji dari mereka itu. Saya lebih besar gaji, ratusan juta, $13.000 setiap bulan. Saya terima, saya tinggalkan demi Islam. Makanya kalau orang masuk Islam lalu, saya dulu kaya, nanti masuk Islam miskin. Innamal a'malu binniyat. Niatmu masuk Islam memang syahwat, memang duniawi yang kamu cari. Saya tidak ada begitu. Wallahi masuk Islam ghadwatun fisabilillah aurahatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Dana pribadi, bayar hotel sendiri, tiket pesawat sendiri. Nih penceramah lain bayar dulu baru datang.
keliling Indonesia. Kan saya parah ini, harus keliling kemana-mana ini, harus sampaikan ini. Sementara kita di dalam Islam ini juga dakwanya hanya persoalan Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina, ribut. Tadi saya sholat di Darul Mutakin, imamnya tidak pakai bismillah, jangan dipersoalkan. Berarti identik dengan Muhammad, Islam, Muhammadiyah. Ada juga yang pakai bismillah, jangan dipersoalkan. Yang penting bisa sujud sama-sama imam. Sekarang imam tidak mengucapkan bismillah, siapa mau tahu kalau dalam hati dia ucapkan? Itu istri saya, pakai bismillah kalau bawa mobil, kalau makan nasi goreng. Jangan nanti ayam panggang baru nanti kasih dengar. Kalau istri saya jawab, masa Pak mau dikasih dengar begitu? Sudah dalam hati, insya Allah. Nah, siapa mau tahu? Ini yang paling bahaya. Memang sengaja kafir ini pengadu domba. Dia kasih berkelahi orang Islam. Setelah sudah berkelahi, dia bertepuk tangan. Berhasil kita. Ini sekarang di Ahok punya permain. Jadi jangan serang-serang Ahok terus. Kita serang Ahok, di sana dia sudah berhitung, dia sudah melangkah. Sekarang mati. Berapa jilid yang kita bermain kemarin kumpul, berapa juta di Monas? Berapa jilid yang kita bermain? Lompatan pertama, lompat kedua sampai 3 jilid. Ujung-ujungnya siapa? Habib jadi apa? Baru dikertak dengan benteng dari belakang sudah mundur balik. Nah, ini begini-gini kan. Saya tidak mau dipanggil, Ustaz boleh nggak gabung dengan majelis ulama? Mau enggak lah. Saya begini aja di lapangan. Jangan tervirus oleh politik. Makanya dakwah itu jangan ditunggangi politik. Politik jangan menunggangi Islam. Free man, bebas. Jadi orang bebas berdakwah kemana-mana. Dai yang bebas dari mazhab, bebas dari kelompok, bebas dari ras. Kafir juga begitu. Kasih tahu ke mereka, hei kafir, kau masuk neraka, cepat masuk Islam. Kalau marah pergi lapor sana ke polisi, suruh tangkap saya. Perlu ditangkap juga. Karena orang Kristen berpikir kalau ditangkap ini pasti debat ahli. Kalau sampai debat ahli mana lagi saya perlu? Nggak perlu saya panggil ahli dari Makassar, Sapo. Memang saya ahli bidang teologi. Pendeta-pendeta di Makassar sini. Ada orang Toraja itu Lambertus, tua mahasiswa saya dulu, hanya tamat dengan indeks prestasi 2,47. Itu yang paling hebat di Makassar sini. Mau lawan debat, baru duduk di meja debat saya sudah bilang, kau tinggal saya tolong jadi pendeta. Loh, saya tukang pendetakan orang. Tidak akan pendeta di kasta-kasta kafir ini kalau saya tidak pendetakan. Dan ibu bapak mau tahu, orang-orang politikus itu paling takut kalau pendeta sudah ngomong. Siapa yang pernah tinggal di Irian Jaya sana? Coba cari tahu. Kalau orang Papua demo, bisa nggak tentara dan polisi lerai dia, cegah dia? Tidak berani, mereka akan menghantam polisi dan tentara. Tapi kalau yang turun pendeta, baru dia lari ke hutan. Jadi semua di gereja itu sudah disetting. Bagaimana target kita untuk menyusun kekuatan? Dimajukan nih orang-orang Cina yang punya dana di Indonesia. Awas, nanti setelah Ahok selesai, nanti ada masalah besar lagi di Haritanu Sudibyo. Oh iya, namanya ular tetap ular. Tidak bisa dipercaya. Saya bekas ular, jadi tahu jurus ular. Pendeta yang ada, ini saya termasuk kasta yang di sini. Ada pakai mobil BMW. Hari apa itu saya lihat di baku lewat dalam hati. Saya buka kaca, dia tunduk begini cepat-cepat. Ada lagi Yahya ini. Coba Pak Haji kalau sepatu begini taruh di jalan besar sana. Taruh sembunyi-sembunyi kayak kita minoritas saja. Masa tuh pendeta-pendeta Cina di jalan-jalan besar-besar, kebaktian dan pengusiran roh-roh jahat. Usir bagaimana ente roh jahatnya? Pelepasan kutub dan mujizat. Mujizat bagaimana ini orang Cina? Kafir lagi. Itu saya mau ceramah tanggal 26 di Goa sana. Apa namanya? Ya, PT ya. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Cengho, Masjid Cengho. Mantan kafir semua di sana, orang-orang Cina. Tapi baguslah, yang penting jangan ikut seperti otaknya Anton Medan itu.
Kan begitu, masuk Islam bukannya berjuang menegakkan Islam, malah dia menghancurkan Islam. Bela siapa? Ahok. Saya ini Ustaz, kata antum beda. Apa yang panggil ente Ustaz? Kalau Ustaz ya iya. Iya kan, tanpa saya bilang orang sudah tahu Ustaz. Kenapa? Doktor. Ente SD tidak tamat. Di Madinah Pak Haji, orang dipanggil Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram, itu gelarnya S. Antum cuma kasih SD. Ustaz, ayat qul huwallahu ahad Allahu samad, saya masuk Islam karena bekas penjahat. Nggak dibutuh ya bekas penjahat, yang bekas penjahat belum tentu juga berani berkelahi. Bekas penjahat merampok, bukan penjahat karena membunuh. Kalau penjahat karena membunuh berarti memang laki-laki. Kalau pencuri bukan penjahat itu. Kurang ajar. Saya orang filsafat, jadi masuk Islam itu tidak ada abu-abu. Yang saya tahu Al-Quran itu isinya hitam dan putih. Saya baru khutbah kemarin di Kodam. Di Kodam sini, Kodam Jurabuana. Habis khutbah saya diajak ke ruangan kolonel. Teman saya juga dulu, Pak Heri. Dia dari Kasrem Banjarmasin. Ketemu saya. Nanti kita bikin ini Ustaz, tablik akbar. Saya bilang bikin tablik akbar biar saya hajar tuh kafir-kafir di dalam Kodam sini. Jangan nanti orang kafir tersinggung, orang kafir nanti marah. Siapa mau marah kalau ini kebenaran? Justru bagus, supaya dia bisa masuk Islam. Orang mukmin iman Islamnya tambah kuat. Jadi kalau ibu bapak tanya kenapa saya masuk Islam, saya bukan masuk Islam. Kalimat yang paling pas, Islam yang masuk ke saya. Karena Al-Quran tadi tidak ada orang kafir masuk Islam. Dari kandungan saya sudah Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Ada agreement, ada taken kontrak antara saya dan pencipta. Nama saya ini kali Yahya, bukan nama baru Pak Haji. Kecuali Muhammad itu nama baru. Ini nama saya di ijazah. Dari SD, dari baptis, nama saya Yahya Walodi. Karena waktu bapak saya komandan Kodim di Manado, bapak saya itu perwira Sek 1 Korem 1 Santiago. Saya anak tentara. Waktu lahir, komandan Panglima Kodam 13 Merdeka itu orang Jawa, Islam. Saya lahir di rumah sakit tentara. Dia bilang kasih nama Yahya itu. Jadi nama saya adalah nama Yahya. Mana ada orang Manado nama Yahya itu? Manado itu Stephen, Robertus, Matius, Lukas, Markus, Stefanus, Tetanus, Sepritus. Orang Manado punya nama itu. Febrianus. Saya memang Yahya. Istri saya Luciana rubah nama menjadi Mutmainah. Anak saya Sefanya Evangelista berubah menjadi Nur Hidayah. Yang kedua Sarah Silvia berubah menjadi Siti Sarah. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Rubah nama, rubah akhlak, rubah semuanya. Kita nama Muhammad lahir orang Makassar, merantau ke Jakarta, rubah menjadi Charles Bronson. Malu katanya pakai nama Islam. Lah ya memang begitu kan, malu katanya pakai nama Islam. Saya nginap di Hotel De Melia. Pulang tengah malam, tadi malam ceramah di Jalan Tinumbu. Ada security tegur. Ustaz katanya dari pendeta masuk Islam ya? Iya. Itu Ustaz dan duduk sana, ibu-ibu itu. Dia orang apa dulu? Kaili. Kaili itu daerah Palwe. Dia orang Kaili, janda. Dia menikah dengan orang Kristen. Dia murtad. Ini Ustaz dari pendeta, benar? Iya. Coba panggil tuh perempuan itu ke sini. Saya tanya sama dia, ibu dari Islam ya? Iya. Kenapa ibu murtad? Oh enggak, memang dari kecil kami tidak terlalu senang dengan Islam. Bayangkan, memang dari kecil katanya dia memang tidak ke masjid.
Dari kecil memang dia tidak setia dalam ibadah. Nah itu Pak Haji yang sekarang di Jakarta, di Jawa sana. Saifuddin bermain di pinggiran-pinggiran Jawa untuk mempengaruhi umat Islam. Bahkan yang pakai jilbab ada di WA saya, menyanyi lagu-lagu gereja. Kenapa? Kenapa ini leluasa? Karena kiai-kiai di sana, termasuk yang gondrong itu juga, masuk ke dalam gereja, pidato. Itu yang paling bahaya. Tapi kalau ditanya di mana Nababan, di mana Insan Mokoginta, di mana Haja Irene Handono, di mana Yahya Waloni, kami adalah penegak front terdepan membela Islam. Saya malam tidak pernah istirahat. Ini satu hari berapa kali suara sudah habis-habisan begini. Nah, kecuali mati baru saya berhenti berdakwah. Enak sekali. Saya kalau istirahat di rumah, Pak Haji, duduk di rumah barang 3-4-5 hari, bengkak kaki saya. Tanya itu istri saya, bawa ke dokter bilang tidak ada penyakit ini Ustaz. Oh, dia suruh bajalan barangkali, jalan lagi. Dosen-dosen di Jakarta, Effendi Ghazali, ente ngajar filsafat ilmu. Oh, saya bilang enggak, di UIN sana masih Prof. Maftubasuni masih hidup, Menteri Agama. Ya Ustaz, ngajar perbandingan agama. Apanya yang jadi pembanding? Apa yang dibanding-bandingkan? Tidak ada mata kuliah perbandingan agama. Apa yang mau dibandingkan? Dengan siapa Islam dibandingkan? Siapa bilang itu ada? Makanya tidak ada lagi mata kuliah perbandingan agama, nggak ada. Kitab Kristen yang kacau balau, yang dibangun datang dengan dasar teori logika. 16 tahun saya pendeta, saya sembunyi data-data palsu itu. Saya sembunyi. Jadi kalau saya naik mimbar gereja bukan main dosa saya. Berat sekali saya mengangkat kepala. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman saya dan teman-teman yang buat siang malam itu. Di pendeta punya kerja. Lalu kenapa Ustaz kalau memang begini, kenapa pendeta-pendeta lain tidak masuk Islam? Begitu kan Pak Haji? Pasti jemaah kritis akan menuntut jawaban. Kalau memang tahu kenapa pendeta lain tidak masuk Islam, jawabannya, mana ada pendeta yang bergelar sarjana, magister, yang tahu tentang kebohongan kitab-kitab seperti ini. Kecuali mereka yang bergelar doktoral dan profesor, baru dia paham betul, oh ini memang pekerjaan dia. Ayat yang saya baca tadi At-Takabur, walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Jawaban saya adalah saya masuk Islam karena kebohongan, ketidakbenaran kitab suci umat Kristen. Sudah puas? Sudah dapat jawabannya? Tapi sistematis. Kalau kuliah kan sudah 4 SKS. 4 SKS dalam prediksi Sunday mingguan dikali $15. Silakan bayar ke saya habis ini. Panitia, $15 dikali berapa jam sekarang? Ini satuan kredit semester, sudah 4 SKS saya mengajar. Bayar Pak Haji. Makanya jangan minta materi, biar saya yang tuntun supaya gratis. Ini kan tidak ada silabus. Biar saya yang tuntun. Seperti di UMI kemarin kan menghadap dekannya, saya pancing materi apa ya, kalau terserah Ustaz aja. Begitu. Kan dia sudah tahu, kalau terserah dia, hitung per jam. Tinggal bayar kalau saya pulang. Enggak ada dalam konsep pikiran dakwah saya itu, enggak ada begitu-begitu. Bagaimana jemaah paham bahwa saya masuk Islam oleh karena kebohongan, ketidakbenaran kitab suci umat Kristen yang saya sembunyi selama bertahun-tahun. Bahkan saya punya istri, saya bilang begini, saya mau bangun rumah di pinggir gereja situ. Bikin apa tuh rumah itu? Saya mulai jumpa dengan Tuhan tiap jam 9 pagi. Padahal bukan saya jumpa dengan Tuhan, saya beli Al-Quran banyak sekali. Dan saya beli Bible dari tahun 1928 sampai 2006. Saya kumpulkan, saya bandingkan sesuatu. Lalu membuat teori perbandingan agama bagaimana? Ini satu kitab kacau, ini benar.
Apa yang dibandingkan antara teori fiktif, teori dongeng dengan teori sistematis? Nggak betul itu. Tidak ada lain kecuali kampus-kampus yang mengadakan perbandingan agama ini mencari-cari muka sama orang bule supaya dapat dana bantuan toleransi antar umat. Begitu sajalah. Itu satu yang mati dulu, siapa? Nur Majid, apa? Sering datang ke UKI Papua dulu. Saya waktu masih rektor sering datang. Itu kalau memang jemaah bilang dia termasuk penjilat, memang betul. Karena sering ngomong sama saya, iya ya. The support dana dari apa sana? American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Baru ada yayasan yang disebut dengan Ford Foundation. Tuh banyak ulama-ulama yang di Indonesia ini yang saya tahu makan uang dari situ. Makanya saya dengar waktu mati wajahnya tak bakar kayak kucing dimasuki lumpur sana. Saya paling ngeri melihat hal-hal begitu. Makanya saya masuk Islam, tinggalkan keluarga, semua diambil oleh gereja. Mana itu motor ya? Ambil saja. Mana itu kau punya celana dalam? Ambil sana di kantongan sana. Mana kau punya jas? Ambil sana. Yang saya bawa cuma istri dan 3 anak. Ijazah saya bawa, dokumen saya bawa. Lari, menghindar, kain sarung menempiti, baju koko 12. Masuk Islam di Toli-Toli, diserang oleh orang Kristen. Bahkan boleh tanya orang tinggal Toli-Toli. Di rumah saya tinggal dikepung oleh reserse, dijaga ketat. Karena mereka sudah bersumpah kalau ketemu bantai punya itu. Jadi anehnya Pak Haji, 18 saya bersarat hari Rabu 2006 bulan Ramadan. Bandara ditutup, terminal ditutup, sudah dijaga dengan parang orang-orang Manado. Jadi saya dan Samsul orang Bugis ini, Sampo ini, kalau Oktober kan musim ombak dari Sulawesi. Kata Kiai Haji Yusuf Yamani, tidak usah pakai motor, berdayung dulu 1 malam, nanti di Donggala, mendekati Donggala baru pakai. Karena saya dikejar satu keluarga, bawa beras tidak ada, subuh kami berangkat jam 2:30, berdayung di tengah lautan. Padahal bulan Oktober ombaknya kemarin kencang betul, tapi waktu kami lari dari Toli-Toli, itu suasana air itu Pak Haji, tenang bagaikan minyak di air. Dayung harusnya dari Toli-Toli sampai Donggala itu kalau hanya berdayung dengan ketinting itu motor tempel, motor rumput, apa itu mesin rumput yang pangkas-pangkas, iya kan, propellernya itu cuma kecil begini, melawan arus susah. Propeller wire yang di pantai, propeller namanya. Saya dah tahu orang lautan saya. Berangkat ke sana, tiba di Donggala, hanya tempo 2 hari. Dia pun geleng-geleng kepala. Di atas di tengah malam buta seperti ada awan yang pisang yang kami bawa mentah sampai masak di sana. Itulah penyertaan Allah kepada kami sekeluarga. Kalau tidak lari dari sana habis. Karena orang-orang Islam yang ada di Toli-Toli, yang ada di Palu, sudah dicuci otaknya untuk membenci saya. Itu pendeta gila, jangan percaya dia begini sampai sekarang. Hati-hati, dia yang paling bahaya itu kalau Muslim membunuh Muslim. Memang itu adalah kewajiban kafir, adu domba. Ada beberapa apa itu yang suka ke masjid, jenggot-jenggot, apa namanya, tabligh, huruf. Itu yang dampingi saya. Kami jaga Ustaz. Pokoknya kalau biar mati kami di sini. Jadi kami sekeluarga itu, mana yang ustaz-ustaz di sana, yang orang-orang MUI yang tadinya pengurus Nahdlatul Ulama Muhammadiyah di belakang semua. Ada satu kelemahan kita di Islam ini, Pak. Beda dengan ikrarnya orang-orang kafir itu. Orang kafir itu kalau bela agamanya sampai habis-habisan dia, sampai mati pun dia mau. Kita ini masih pelin-pelan. Bahkan mau dipengaruhi oleh kafir, kita mudah sekali digoyah. Dan saya kira dalam situasi seperti ini, tanamkan akidah yang kuat. Dan kepada penceramah-penceramah ini, coba kalau berceramah, jangan sekali-kali. Kalaupun ada kritikan terhadap umat ini, jangan dipublikasi, jangan di lewat sound begini atau di radio. Kalau perang argumen tentang khilaf ya, jangan perang di radio. Lebih bagus perang secara internal dan jangan pakai sound system.
Karena kafir tahu sekali dia sorot terus kita. Bagaimana menjatuhkan dakwah Islam? Sorot. Coba lihat ini kasus Habib Al-Habsyi mengenai poligami. Nanti siang malam diulas terus. Siang malam diputar terus. Ini bapaknya si Putri Aisyah ini juga tidak tahu jaga rahasia Islam. Oh itu kan selalu alasan kata ceramah. Ini yang punya televisi Arifan Suribyo. Pokoknya kalau ada kejatuhan ustaz, pokoknya dipublikasi siang malam, digoreng terus. Ini kafir punya cara. Media dia punya, internet dia punya, apa segalanya dia punya. Nah kita umat Islam yang menggunakan media itu, jaga rahasia kita antar umat, antar masyarakat. Pokoknya masuk masjid begini NU Muhammadiyah yang biasa pakai jeans, nggak usah disuruh pakai sarung Pak Haji saja pakai sarung, biar dia pakai jeans. Yang penting siapa punya jeans itu jangan kesempitan juga, kesian dulu. Tidak, saya pernah ceramah di ulang-ulang saya bilang di Kelapa Gading Jakarta ada masjid. Orang Bugis juga ketua masjidnya Al Musyawarah samping Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Ada orang gendut anak muda sholat sunat qobliyah. Begitu dia salah bahwa badannya gendut hitam, celananya jeans sempit sekali sampai kelihatan lubang jiwa. Kalau putih bagus begini. Ada uap-uapnya lagi terasi sedikit juga lagi. Kalau aku dekat kasih dengan saya cuma jarak begini sampai dekat sekali. Saya bilang ini anak ini ya kelihatan lubangnya ini ya. Habis sholat saya tegur begini di mihrab sana pakai ini sarung. Wah bahaya celanamu itu kelihatan lubangnya. Siapa memang ente be? Aneh mau ceramah, aneh ustaz diundang mau ceramah. Ente nggak usah nanya deh, udah kelihatan lubangnya tuh. Untuk saya lihat, kalau yang lihat Bang Ipul bisa beramai lu. Kalau saya Ipul Jamil yang lihat bukan beramai, bisa robek lu. Masuk masjid begini biar baju sembarang baju, yang penting bersih. Tapi kalau di gereja sana tidak boleh sembarang baju. Baju hari Minggu dipakai, jangan dipakai lagi. Langsung disabit tegur-tegur begini, baju kemarin dia pakai lagi. Jadi kalau orang Kristen tidak ke gereja itu cuma satu, karena tidak ada baju baru. Ibu-ibu begini masuk masjid kan bisa dengan bapak-bapak. Oh kalau di Kristen apalagi di Manado, begitu masuk gereja dulu dengan laki-laki di sini, para puan ibu-ibu, pala-pala orang muropet dengan gila. Karena tunggu dia masuk ke dalam. Masuk begini dulu, Pak Haji saya istri seorang masuk ke sini sudah. Begitu lagu mulai dia panas, paku gosok pala-pala. Kalau paku gosok boleh, paku kasih masuk begini boleh. Itu di gereja. Pendeta dari atas mimbar, waduh. Bagaimana kalau pergi cari lihat hari Minggu itu, rok pendek, baju satu tali, kemana? Ke gereja. Mimbar gereja tinggi-tinggi. Wah, pendeta memang Kristus sangat mengasihimu. Wah, mata memang dia. Tapi kalau di Islam tidak bisa, Sapo. Surga dari mana model-model begini kasihan. Sedangkan di Islam aja sudah tertutup rapat begini pakai mukena. Kadang-kadang juga dipakai tirai pembatas, tidak boleh sembarang. Di gereja pakai sepatu masuk. Mabuk malam, belum mandi junub. Wah, pendeta saya itu belum mandi junub sudah pidato di atas gereja, bagaimana ya? Surga dari mana? Cebok tidak, sunat tidak. Makanya saya ceramah di Manado, saya bilang, orang tidak bersaudara. Kita bersaudara kecuali sudah sunat dulu baru kita semua bersaudara. Nah ini umat Islam di Manado terkontaminasi dengan falsafah orang Manado. Orang semua saudara, kalimat bohong semua itu. Nah sekarang orang Kristen Manado lagi goyang. Kenapa? Ribuan orang bersyahadat sampai rumahnya Ustaz Ronald Lambe itu dibakar. Karena satu hari orang Manado itu 20-30 orang, sudah ribuan. Dulu kalau kita ke kota Manado susah cari masjid. Sekarang kiri kanan sampai Universitas Islam banyak di Manado sekarang. Kakak saya pengurus mualaf di sana. Banyak sekali sudah orang masuk Islam di Manado. Termasuk yang kepala Brigade Manguni, mantan wali kota, mantan pejabat.
Nah, ini Ronald Lambe ini pegawai kantor gubernur, rumahnya dibakar Pak Haji. Kalau dengan rumah dibakar Ustaz sudah pengalaman lah. Tinggal dibunuh saya. Ini orang bilang apa? Orang belum pernah dia. Saya tidak mau cerita kepada jemaah. Saya ini sudah melewati maut dengan beberapa macam maut. Cuma saya tidak pernah mengeluh. Memang masuk Islam sudah resiko yang begitu. Di hotel saya menginap, dengar orang gedor pintu. Oh, kuda-kuda langsung berlapis-lapis ini. Pasang kuda-kuda, jangan mau bunuh ini. Jangan kafir ini. Begitu intip, Assalamualaikum, Allahu Akbar, pengurus masjid. Itu tanya istri saya tuh dalam masjid, bagaimana waktu kami ceramah di Kisaran, Medan. Dicungkil kamar hotel kami pulang dari ceramah di Kisaran, Medan, Sumatera Utara. Tidak ada saya telepon panitia masjid, Pak Haji kesini saya serang, tidak ada. Saya hadapi. Dicungkil hampir 1 jam, dia menangis dalam, tahu tanya dia, istri saya. 1 jam, karena dia lihat saya ketiduran habis ceramah lelah, dia tidak bangunin. Tapi pintunya dicungkil-cungkil, baru dia bangun saya. Pak, sudah mau terbuka pintu, terbuka apa? Tuh ada orang mau masuk, sudah mabuk 4 orang. Bocor-bocor kepala saya ini Pak Haji. Tidak ada saya lapor panitia, suruh bela. Saya selalu bilang kepada jemaah, justru yang saya cari adalah kematian ketika berdakwah. Jadi jemaah cukup hanya mendoakan saya, dimanapun Ustadz Yahya dan keluarga mengibarkan bendera Islam, naungi dia dalam rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Bimbing sampai kepada ridhamu, keselamatan dunia akhirat. Itu aja. Gak usah, saya gak penting, saya tidak butuh personil. Saya butuh doa jamaah. Karena dakwah ini gak perlu personil. Tuh, datang sampai 20 orang. Satu saja, tapi gaungnya sampai ke dunia. Lebih manfaat daripada datang banyak-banyak. Ini masjid kan dalam tahap apa ini Pak Haji? Renovasi ya? Penyelesaian. Sudah berapa persen? Oh sudah selesai, alhamdulillah. Ya inilah. Kalau belum nanti insyaallah tanggal 2 kita bantu masjid yang di depan sana. Masjid apa itu? Darul Mutakin. Tadi panitianya mungkin ada di sini. Saya bilang saya juga akan turut membantu, tapi saya membantu tidak dengan itu uang, saya membantu berdakwah, dan sebagian dari buku saya akan kita gelar di situ. Untuk saya sebagian kecil dari hasil 25.000 dari hasil buku saya infakkan untuk pembangunan masjid. Begitu kalau berdakwah. Jadi saya tanggal 2 insyaallah kita jumpa lagi di masjid Darul Mutakin. Saya sholat isya di situ tadi, langsung ditodong sama yang punya masjid. Kapan di sini Ustaz? Ayo tanggal 2. Malam. Coba ente todong begitu kalau Maulana yang datang. Kapan di sini Ustaz? Nanti ngomong sama dulu. Itu tidak cocok lah Sapo kalau dalam keadaan di Indonesia lagi begini, Islam lagi begini, tidak cocok. Ayam sayur semua itu bukan ayam bakal lain. Yang dibutuhkan ustaz-ustaz sekarang ini adalah ustaz-ustaz petarung, ayam-ayam tarung semua. Tidak laku yang begitu-begitu. Malah bela-bela kafir kok di televisi itu. Orang-orang, padahal orang Bugis itu, orang Ogi, Sulawesi. Bisa-bisanya dia bela-bela Ahok itu. Jadi jamaah tidak usah undang lah, biar ada keluarganya, saya tidak peduli saya. Saya kan ustaz, biar jenderal saya tidak takut, 100 bintang dulu di bawah. Kalau ustaz sudah berdiri, berarti saya yang jenderal. Biar Presiden Jokowi, kalau saya khutbah Jumat, dia di bawah. Makanya ustaz tidak usah mengekor-ngekor sama pemerintah. Biasa dia berdiri sendiri dengan kekuasaan Allah. Ridha Allah adalah kehormatan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habib ilaina iman wa zayyid fi qulubina wa qari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasulin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahyi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatina subhanaka faqina azaban nar. Rabbana man tudkhilna faqad anzayta wa man zalimin bil arsyrin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina wa wa'atana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, ibu bapak, saudara-saudaraku. Sebagaimana biasanya saya di usai ceramah membawa buku saya berjudul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Bagi ibu bapak yang bersedia untuk berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya, karena itulah yang kami pakai untuk berdakwah. Buku dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, karangan saya sendiri, nanti ada istri saya yang akan melayaninya. Silakan nanti diambil di mobil. Terima kasih. Besok malam saya di blok di Blok A, masih di sini juga. Jadi semua blok saya sudah masuk ini. Tinggal blok Israel yang belum ini. Kemarin di Masjid Al-Hikmah banyak sekali orang-orang Ambon di sana itu. Ada yang bilang orang Ambon mau apa itu, tersinggung Ustaz ceramah. Bagus kalau tersinggung, berarti masih kafir atau malu berarti. Ya, saya kira ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah